Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Mufid. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan serata 1 di Universitas Syah Kuala pada Fakultas Hukum, tepatnya pada Prodi Ilmu Hukum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu yang terkait dengan hukum persaingan usaha, tepatnya pada materi penguasaan pasar dan persekongkolan. Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, biasa disebut dengan DPR, menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 ini pun diharapkan efektif, dapat memupuk budaya berbisnis yang sehat, sehingga dapat terus-menerus mendorong dan meningkatkan daya saing di antara pelaku usaha. Salah satu tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 ini pun adalah untuk memastikan bahwa mekanisme pasar bekerja dengan baik dan konsumen menikmati hasil dari proses persaingan yang berjalan dengan sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 ini pun diatur juga mengenai larangan perjanjian, kegiatan, dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengarah pada persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, salah satu kegiatan yang dilarang adalah penguasaan pasar, sebagaimana diatur dalam pasal 19. Nah, perlu dipahami bahwa tujuan dari setiap pelaku usaha yang rasional adalah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara mengembangkan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidang usahanya. Nah, tujuan ini akan mendorong setiap pelaku usaha berupaya meningkatkan kinerja dan daya saingnya melalui inovasi dan efisiensi sehingga lebih unggul dari pesaingnya. Nah, apabila berhasil, maka pelaku usaha tersebut akan memperoleh kedudukan yang kuat, atau biasa disebut dengan posisi dominan, dan atau memiliki kekuatan pasar atau disebut market power yang signifikan di pasar bersangkutan. Nah, dengan keunggulan relatif tersebut, pelaku usaha akan mampu untuk menguasai pasar bersangkutan atau dapat mempertahankan kedudukannya yang kuat di pasar yang bersangkutan. Nah, di sisi lain pun, kemampuan untuk menguasai atau mempertahankan posisi di pasar yang bersangkutan itu dapat memungkinkan pelaku usaha memunculkan kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, secara teoritis pun pelaku usaha yang telah memiliki penguasaan posisi dominan juga akan berupaya mempertahankan posisi-posisi tersebut dengan mempraktekkan kegiatan persaingan usaha tidak sehat. Nah, Pasal 19 merupakan bagian dari bab keempat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 mengenai kegiatan yang dilarang dan secara khusus mengatur mengenai penguasaan pasar. Nah, adapun bunyi dari pasal 19 yaitu pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain. Nah, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat, berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, atau menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha yang pesaingnya tadi. Nah, atau membatasi peredaran dan ataupun penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan, atau bisa jadi melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu ya.
Ruang lingkup larangan kegiatan yang diatur dalam pasal 19 ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sendiri oleh pelaku usaha maupun kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain atau disebut persekongkolan. Nah, kegiatan tersebut dapat mengarah pada terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat hingga dapat terkena larangan ketentuan pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Secara teoritis, penguasaan pasar oleh sebuah perusahaan ataupun kelompok perusahaan adalah perilaku monopolisasi. Nah, yaitu tindakan atau upaya perusahaan ataupun kelompok perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi monopolinya ataupun posisi dominan di suatu pasar yang bersangkutan. Nah, posisi monopoli atau posisi dominan yang dimiliki perusahaan ataupun kelompok perusahaan tadi memberikan kekuatan kepada perusahaan untuk mengendalikan atau mengontrol elemen-elemen strategis di pasar yang bersangkutan. Adapun elemen-elemen strategis di pasar bersangkutan itu diantaranya adalah seperti harga, jumlah output, tingkat pelayanan, kualitas, dan distribusi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 10, pasar bersangkutan didefinisikan sebagai pasar yang berkaitan dengan jangkauan ataupun daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis ataupun substitusi dari barang dan jasa tersebut. Nah, sejalan dengan pengertian tadi, dari sudut pandang ekonomi pun ada dua dimensi pokok yang lazim dipertimbangkan dalam menentukan pengertian pasar bersangkutan, yaitu yang pertama adalah produk atau barang dan jasa, dan B, wilayah geografis. Nah, ketika perusahaan ataupun kelompok perusahaan memiliki posisi monopoli atau posisi dominan ya, maka perusahaan memiliki kekuatan untuk menentukan dan mengendalikan di pasar serta membatasi bisa menghilangkan pesaing yang nyata atau disebut dengan exclude competitor. Nah, kekuatan ini disebut sebagai kekuatan monopoli atau biasa disebut monopoly power. Strategi-strategi perusahaan yang merupakan perwujudan dari kekuatan monopoli sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi-posisi monopoli itu disebut sebagai praktek monopoli. Nah, namun jika perusahaan memanfaatkan posisi monopoli ataupun posisi dominan yang dimiliki untuk mengurangi atau menghilangkan tekanan pesaingnya dari pelaku usaha pesaing, baik pesaing nyata ataupun disebut dengan exciting competitor atau pesaing potensial yang disebut dengan potential competitor, maka perusahaan dinyatakan telah melakukan penyalahgunaan posisi monopoli. Dengan demikian, praktik monopoli pun atau disebut dengan penguasaan pasar adalah suatu perilaku yang bermuara pada hal yang sama, yaitu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi monopoli dan atau posisi dominan tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak melarang perusahaan ataupun kelompok perusahaan untuk memiliki posisi monopoli atau posisi dominan selama posisi tersebut diperoleh melalui mekanisme persaingan yang bersumber dari efisiensi yang dilakukan perusahaan. Nah, jika suatu perusahaan mampu melakukan efisiensi biaya dan inovasi yang berhasil meningkatkan kualitas produk, maka perusahaan pun akan dapat memenangkan persaingan dan berhasil menguasai pasar yang bersangkutan. Nah,
penguasaan pasar tersebut pun dimungkinkan untuk karena perusahaan memiliki produk yang superior. Jadi efisiensi biaya dan produk yang berkualitas akan menguntungkan konsumen dan perekonomian secara keseluruhan. Kondisi demikian justru akan didukung dan sejalan dengan jiwa hukum persaingan. Namun, jika perusahaan memanfaatkan posisi monopoli ataupun dengan disebut posisi dominan yang dimiliki untuk mengurangi atau menghilangkan tekanan persaingan dari pelaku usaha pesaingnya, baik pesaing nyata ataupun disebut dengan exciting competitor atau pesaing potensial atau potential competitor, nah maka perusahaan dinyatakan telah melakukan penyalahgunaan posisi monopoli. Nah, perilaku demikian bertentangan dengan prinsip persaingan usaha di dalam hukum persaingan usaha karena bersifat anti persaingan dan berdampak negatif terhadap pasar secara keseluruhan. Dampak negatif tersebut pun diantaranya adalah pilihan konsumen menjadi terbatas karena berkurangnya pelaku usaha pesaing. Nah, harga yang harus dibayar konsumen pun meningkat dan turunnya kesejahteraan sosial. Kerugian yang ditanggung konsumen pun masih lebih besar dibanding peningkatan keuntungan yang diperoleh dari perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, secara konseptual, kegiatan penguasaan pasar ini adalah kegiatan yang monopolisasi. Dengan demikian, dampak dari kegiatan penguasaan pasar secara umum terlihat dari peningkatan posisi pelaku usaha di pasar. Secara khusus pun, beberapa dampak terhadap persaingan usaha yang bisa diakibatkan oleh pelanggaran pada pasal 19 tadi antara lain meliputi dan tidak hanya terbatas pada hal tersebut sebenarnya. Yang pertama itu adanya pelaku usaha pesaing yang akan tersingkir ataupun tersingkir dari pasar yang bersangkutan. Yang kedua itu adanya pelaku usaha bersaing yang tereduksi perannya, proporsinya menjadi semakin kecil dalam pasar yang bersangkutan. Adapun yang ketiga, adanya satu atau sekelompok pelaku usaha yang dapat memaksakan kehendaknya di pasar bersangkutan. Dan yang keempat adalah terciptanya hambatan persaingan berupa hambatan untuk masuk ke pasar bersangkutan ataupun hambatan untuk mengembangkan pasar di pasar yang bersangkutan. Dan yang kelima adanya berkurangnya persaingan usaha yang sehat di dalam pasar yang bersangkutan. Yang keenam, berkurangnya pilihan konsumen di dalam pasar tersebut. Misalnya contoh kasusnya menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan terkait dengan pasal 19 huruf A. Begini, dalam rangka melaksanakan program geser kompetitor dan mempertahankan kedudukan baterai-baterai merek X misalnya di dalam pasar yang bersangkutan, PTA selaku distributor baterai merek X melakukan perjanjian dengan para grosir ataupun semi grosir tradisional di mana salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa grosir ataupun semi grosir yang menjual batu baterai merek X tidak boleh menjual batu baterai merek Y yang merupakan pesaing batu merek X. Nah, bagi grosir yang mengikuti program ini pun PTA akan memberikan tambahan diskon misalnya sebesar 24%. Nah, akibatnya banyak grosir ataupun semi grosir yang tertarik dengan program ini, sehingga batu merek Y mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan. Nah, bentuk perjanjian ini telah mengakibatkan terhambatnya penjualan ataupun peredaran batu baterai merek Y di dalam pasar distribusi batu baterai di level grosir ataupun semi grosir tradisional.
Nah, contoh kasus yang barusan saya beri ini adalah melanggar pasal 19 huruf A pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan ataupun hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah yang pertama, itu bisa dikenakan tindakan administratif yang dasar hukumnya ada pada pasal 47, yaitu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan yang kedua yaitu bisa dikenakan pidana pokok yang aturan dasarnya hukumnya itu ada pada pasal 48 pada Undang-Undang Nomor 5. Yang terakhir adalah bisa dijatuhkan pidana tambahan yang dasar hukumnya pun berada pada pasal 49 terletak di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat kepada kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.